Gimana kalau saya bilang apotek paling canggih di dunia itu sebetulnya ada di dalam diri Anda sendiri? Yup, nggak perlu resep dokter, nggak perlu antre. Pikiran kita ini ternyata adalah sebuah laboratorium biokimia yang super canggih, yang mampu loh memproduksi obat-obatan alami hanya dengan kekuatan keyakinan. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal bongkar sama-sama rahasianya. Lihat angka ini dah, 50 trillion. Ini bukan cuma angka kosong loh. Ini adalah jumlah populasi, sebuah peradaban super cerdas yang hidup di dalam diri Anda. Tiap-tiap sel itu makhluk hidup. Mereka bernafas dan semuanya, tanpa terkecuali, lagi dengerin setiap bisikan pikiran dan getaran emosi Anda. Mereka nungguin perintah. Oke, ayo kita dalami lagi soal ini. Kita kan sering banget ya memperlakukan tubuh kita kayak mesin, baru diperhatiin kalau ada yang rusak. Padahal seharusnya kita melihatnya sebagai sebuah ekosistem yang luar biasa pintar, sebuah komunitas yang hidup dan terus merespons lingkungan di dalamnya. Coba bayangin begini, setiap sel di tubuh Anda itu berenang di dalam darah. Darah inilah yang jadi sumber kehidupan mereka. Dan komposisi kimia dari darah ini, apakah isinya nutrisi penyembuh atau malah hormon stres yang merusak, itu diatur secara langsung oleh apa yang terjadi di pikiran kita. Jadi gini, waktu Anda ngerasa cemas, takut, atau marah, otak Anda langsung nyiram darah dengan kortisol. Ini kayak sirene tanda bahaya. Seketika, ke-50 triliun sel Anda itu langsung masuk mode siaga. Mereka kunci pintu, fokus buat bertahan hidup, bukan buat tumbuh. Tapi sebaliknya, waktu Anda merasakan cinta, syukur, atau gembira, otak langsung melepaskan dopamin dan oksitosin. Nah, ini perintah bagi seluruh warga sel buat membuka diri, memperbaiki, dan beregenerasi. Jadi pertanyaannya, perintah mana yang lagi Anda kirimkan ke mereka? Detik ini juga. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya sebuah pikiran yang nggak kelihatan bisa jadi perubahan biologis yang nyata di tubuh? Ini bukan sihir ya, bukan juga sekedar positive thinking yang dangkal. Ini adalah sains murni. Kita semua pasti pernah dengar kan soal efek placebo. Pasien diuji klinis dikasih pil gula, tapi dibilang itu obat terbaru yang super canggih. Dan hasilnya luar biasa. Penyakit beneran, mulai dari nyeri kronis sampai depresi, bisa banget mereda bahkan sembuh total. Ini bukti paling kuat kalau keyakinan saja sudah cukup untuk mengaktifkan apotik di dalam diri kita. Saya suka banget metafora ini karena benar-benar pas. Pikiran Anda itu yang rancang cetak biru atau blueprint kesehatan tubuh. Kalau blueprintnya itu dipenuhi gambaran kesehatan dan vitalitas, maka emosi Anda sebagai kontraktornya akan mengerahkan seluruh sumber daya tubuh untuk membangun realitas itu. Jadi alur perintahnya begini nih. Sebuah keyakinan yang kuat dan fokus akan memicu otak buat ngelepasin zat-zat kimia penyembuh. Dan hebatnya, komposisi kimia ini bisa sama persis loh dengan obat-obatan yang ada di apotek. Tubuh Anda pada dasarnya lagi nulis resepnya sendiri dan langsung memproduksi obatnya secara internal. Keren kan? Tapi hati-hati, kekuatan ini ibarat pedang bermata dua. Sama seperti keyakinan bisa menyembuhkan secara luar biasa, ia juga bisa merusak dengan kekuatan yang sama besarnya. Yuk, kita lihat sisi gelapnya. Nah, disinilah kita harus super waspada. Placebo itu kan keyakinan positif yang memicu kesembuhan. Nocebo itu kebalikannya. Keyakinan negatif, misalnya nih, Anda terlalu percaya sama diagnosis buruk atau terus-terusan cemas bakal sakit, itu sama saja dengan memerintahkan tubuh untuk menciptakan kondisi penyakit tersebut. Keduanya sama-sama kuat. Intinya begini, tubuh Anda itu sangat patuh sama keyakinan Anda. Dia nggak bisa bedain mana perintah yang baik dan mana yang buruk. Jadi, stop ngasih makan pikiran Anda dengan skenario terburuk. Anda secara harfiah sedang menulis resep untuk penyakit, dan tubuh Anda akan dengan patuh meracik obatnya. Oke, cukup soal peringatannya. Sekarang bagian yang paling memberdayakan. Gimana caranya kita bisa secara sadar mengambil kendali dan mengarahkan kekuatan dahsyat ini untuk kebaikan kita? Jawabannya adalah, Anda punya kendali penuh atas ini. Ini dia kuncinya. Ini bukan soal berharap sembuh suatu saat nanti, bukan. Ini tentang mengkondisikan ulang tubuh Anda untuk merasakan bahwa kesembuhan itu bukanlah sebuah harapan di masa depan, tapi sebuah kenyataan biologis yang terjadi saat ini juga. Terus gimana caranya? Pertama, buat diri Anda rileks total. Tenangkan sistem saraf. Kedua, coba deh masuk ke dalam. Scan tubuh Anda dan syukuri setiap organ yang bekerja non-stop buat Anda. Ketiga, kasih instruksi yang jelas pakai visualisasi. Bayangkan sel-sel Anda sehat, kuat, dan berfungsi sempurna. Dan yang paling krusial, langkah keempat, rasakan emosinya.
Benar-benar rasakan syukur dan bahagianya seolah-olah Anda sudah sembuh total. Karena emosi inilah yang mengubah cetak biru di pikiran menjadi realitas di tubuh. Kenapa sih perasaan dan visualisasi itu penting banget? Karena inilah bahasa yang dimengerti oleh tubuh Anda. Ke-50 triliun sel Anda itu nggak ngerti bahasa manusia. Mereka berkomunikasi dan berespon lewat getaran emosi dan gambaran mental yang Anda ciptakan di dalam pikiran. Jadi, kalau dirangkum ada 3 kunci sukses. Pertama, jangan cuma ngebayangin, tapi rasakan kegembiraan dari kesehatan itu. Kedua, coba deh ngobrol sama sel-sel Anda seolah-olah mereka adalah tim super Anda. Dan yang paling menantang, lepaskan semua keraguan. Karena keraguan itu adalah resep penawar yang bakal membatalkan semua perintah penyembuhan yang sudah Anda berikan. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Setiap pikiran yang Anda pilih, setiap emosi yang Anda rasakan, itu adalah resep yang lagi Anda tulis dan kirimkan ke apotek internal Anda. Pertanyaannya adalah, resep yang Anda tulis hari ini apakah untuk penyembuhan dan vitalitas, atau untuk sesuatu yang lain? Pilihannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.